Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Salwa dengan NIM 2020 090071 dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis sebuah kasus tentang perlindungan anak untuk memenuhi tugas dari hukum peradilan dan perlindungan anak. Kasus yang akan saya bahas terkait pelecehan seksual yang pernah terjadi di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Pelaku bernama Muhammad Subhi Azal Sani atau biasa disebut Mas Beci. Dia ini anak dari pengasuh pondok pesantren Majmal Bahrain Hubul Waton Minal Iman, Ploso Jombang, Jawa Timur. Diketahui Mas Beci ini telah melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa santri yang masih di bawah umur sejak tahun 2012. Dikutip dari spesial program CNN Indonesia dengan judul Santri Bersuara Menuntut Keadilan yang mewawancarai dua korban dari beberapa korban Mas Beci ini. Korban satu menjelaskan bahwa dia mendapatkan pelecehan seksual dari Mas Beci ketika dia dipanggil oleh Mas Beci ini untuk mengikuti seleksi wawancara menjadi tenaga medis di klinik pondok pesantren tersebut. Di tengah-tengah wawancara, dia diperintahkan untuk membuka semua pakaiannya dengan alasan bahwa sedang mengamalkan ilmu metafakta atau ilmu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Tentu saja korban tersebut menolak tetapi tetap dipaksa oleh Mas Beci ini dan dia terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh Mas Beci. Beberapa hari kemudian korban menulis surat kepada petinggi pesantren bahwa dia telah mendapatkan pelecehan seksual dari Mas Beci, tetapi beberapa hari berikutnya dia didatangi oleh beberapa laki-laki yang mengaku sebagai suruhannya Mas Beci agar dia mengaku bahwa telah melakukan fitnah kepada Mas Beci dan peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Santri tersebut menolak dan dikeluarkan dari pesantren tersebut. Korban ini mendapatkan pelecehan dari Mas Beci tahun 2019 dan tahun 2019 tersebut dia melaporkan kejadian itu kepada Polres Jombang. Kemudian korban 2 menjelaskan bahwa dia mendapatkan pelecehan dari Mas Beci karena dia telah dipacari oleh Mas Beci selama 5 tahun dan dijanjikan akan dinikahi oleh Mas Beci ini. Dia mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari Mas Beci ini sejak tahun 2012 ketika usianya masih 15 tahun. Ini artinya dia masih di bawah umur saat mendapatkan pelecehan tersebut. Suatu hari, karena dia sering mendapatkan pelecehan dan pemerkosaan dari Mas Beci, dia mendatangi Mas Beci untuk memutuskan hubungan mereka. Tetapi dia malah mendapatkan kekerasan seksual oleh Mas Beci. Santri ini kemudian atau korban 2 ini melaporkan Mas Beci juga ke Polres Jombang. Pada 2019, Mas Beci ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dia tidak pernah memenuhi panggilan polisi untuk melakukan penyelidikan dengan alasan bahwa dia telah difitnah oleh laporan tersebut. 2020 dia dijemput paksa oleh polisi di kediamannya karena dia tidak pernah memenuhi panggilan polisi, dan ketika dia dijemput banyak dari santri yang menghadang polisi mencegah membawa Mas Beci. Di 2020 tersebut dia mengikuti proses persidangan dan divonis 7 tahun penjara. Ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 16 tahun penjara. Mengenai korban, dilansir dari gatra.com bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sejak bulan Januari 2020 telah melindungi 11 saksi atau 11 orang atau 11 orang, yakni 4 saksi korban, terus 5 orang saksi dan 2 anggota keluarga dari korban.
Perlindungan tersebut meliputi perlindungan fisik terkait perlindungan jati diri maupun harta benda, kemudian perlindungan prosedural yakni pendampingan selama masa BAP dan perlindungan saat memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tambahan. Kemudian juga perlindungan psikologis, yakni LPSK bekerjasama dengan psikolog untuk membantu memulihkan mental korban dari kekerasan seksual ini. Selain itu, LPSK juga melindungi keamanan korban dengan cara memisahkan tempat tinggal korban dan keluarganya, karena di tempat tinggal keluarganya sering didatangi oleh laki-laki yang mengaku Surhan Mas Beji untuk mencabut laporan tersebut. Nah, seharusnya di lembaga pendidikan khususnya pesantren tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, mengingat pondok pesantren atau lembaga pendidikan adalah tempat mendidik dan tempat belajar bagi anak atau seseorang untuk belajar baik dari ilmu pengetahuan maupun sopan santun dan berakhlak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.